Kabupaten Jayapura adalah daerah di Provinsi Papua, masuk wilayah adat Mamta dan juga salah satu daerah sebagai pintu masuk ke tanah Papua dengan transportasi udara. Kabupaten Jayapura merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman budaya, sejarah, yang tidak terlepas dari kehidupan sosial masyarakat. Seperti di Kampung Abar, Distrik Ebung Fau, Kabupaten Jayapura, menyimpan kekayaan budaya yang masih dilestarikan dan dimanfaatkan hingga saat ini. Kampung Abar berada di area pesisir Danau Sentani sebelah tengah di sisi selatan, berjarak kurang lebih 2 km dari kota Sentani dan hanya bisa ditempuh dengan transportasi air. Kampung Abar yang memiliki 2 sistem pemerintahan formal dan adat juga memiliki dan mewarisi budaya yang masih melekat dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu budaya yang dimiliki masyarakat Abar yang memiliki nilai-nilai dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari yaitu sempe atau tempat memutar papeda. Ya, ini adalah sempe. Dalam bahasa lokal Sentani kita sebut helai. Ini merupakan satu-satunya wadah atau tempat pembuatan papeda untuk disuguhkan bagi setiap keluarga untuk makan papeda. Sempe dalam bahasa lokalnya disebut helai. Helai itu diuraikan menurut katanya, menurut termnya itu hele dan i. Hele dan i itu wadah yang berasal dari batu, walaupun dibentuk dari tanah liat, tapi mereka lagi menyebutnya itu wadah yang dibuat dari sagu dari tanah liat. Asal usul Henda ini nenek moyang kami dari arah matahari terbit kami bawa tanah liat ini, kami bawa Henda ini di Bai, dan kita bawa serpihan-serpihan tanah liat ini ada jatuh di kayu batu dan serpihan tanah liat itu ada di kayu batu, dan sekarang mereka ada pakai. Jadi kita di Jayapura dan kota Jayapura ada 2 tempat untuk pembuatan bahan-bahan dari tanah liat, di kayu batu dan kami di Kampung Abar. Pertama kali karena tanah liat ini nenek moyang kami yang bawa, jadi untuk pertama keluarga kami sendiri. Sempe ini pembuatan dari tanah liat ini dipertahankan turun-temurun sampai saat ini sudah 13 generasi. Ada ahli profesi. Sempe ini pertama dikerjakan oleh kaum lelaki. Setelah itu 6-7 generasi berpindah dari laki-laki, sekarang dikerjakan oleh ibu-ibu atau perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa membantu dalam hal mengangkat bahan-bahan baku. Untuk proses pembuatan, masyarakat Kampung Abar menggunakan tanah liat karena mudah diolah, dibentuk, dan kuat. Pengolahan tanah liat sebagai bahan baku pembuatan helai, biasanya masyarakat mengumpulkan tanah yang dianggap paling baik. Pengumpulan tanah pada waktu itu menggunakan noken atau bai, pelepah nibung. Tanah-tanah tersebut dikumpulkan untuk diolah sebagai bahan yang siap untuk dibuat helai. Cara pengolahan tanah
Tanah dicampur dengan air sesuai tekstur tanah. Tanah yang telah dicampur dengan air diendapkan kurang lebih 1 minggu dengan menyiramkan air setiap pagi. Pengendapan tanah ini berfungsi untuk menghilangkan kandungan zat asam. Tanah yang masih terdapat kerikil dap, batu-batu kecil, perlu dipisahkan antara tanah dengan kerikil. Setelah tanah selesai diolah dan siap dilakukan tahap selanjutnya, pembentukan atau pembuatan helai. Pembuatan helai ada 2 cara, yaitu teknik pemilinan tanah liat dan langsung pembuatan. Dalam proses ini diperlukan peralatan seperti papan persegi, yung makhe, sebagai alas atau landasan membuat wadah gerabah, batu pelandas ruka kalimea, tatap yang galu untuk meratakan ketebalan wadah gerabah dan menghaluskan setelah selesai dibentuk. Teknik pemilinan diawali memilin tanah liat membentuk lonjong memanjang dengan cara tempatkan tanah liat di antara kedua telapak tangan, lalu ditekan tanah liat dengan kedua tangan. Diputar-putar dengan gerakan maju mundur secara teratur sambil ditekan hingga membentuk pilinan tanah liat. Setelah menjadi pilinan tanah liat, kemudian dilakukan pembentukan atau pembuatan helai. Pertama, siapkan landasan helai dari tanah liat di atas papan. Lalu dipipihkan dan ditekan-tekan, diputar untuk membentuk lingkaran. Tempatkan atau susun pilinan tanah yang sudah dibuat pada bagian tepi lempengan berbentuk lingkaran. Kemudian ditekan-tekan untuk menyatukan pilinan dengan landasan. Sambung pilinan tanah liat sampai membentuk setengah lingkaran. Setelah membentuk setengah lingkaran, dihaluskan dengan tatap yang galu dan batu pelandas, ruka kalimea. Sedangkan teknik pembuatan helai secara langsung dari tanah liat dengan cara putar, diawali dengan membuat bentuk dasar seperti bola. Letakkan tanah liat di alat pemutar, lalu putar secara perlahan dan tanah dipukul-pukul atau ditekan untuk memadatkan tekstur tanah liat dalam bentuk setengah bola. Dasar benda berbentuk setengah bola terus dilakukan pelebaran di bagian tepinya dengan cara ditarik ke tepi hingga membentuk dinding dengan ukuran sesuai dengan yang diinginkan. Bentuk atau dinding helai dianggap baik, yaitu permukaan dinding menghasilkan ketebalan yang sama. Tahap selanjutnya, helai yang sudah terbentuk diberi motif. Ada 2 motif, yaitu yolu dan motif hambuwale-wale. Motif dibuat dari pilinan tanah liat dan ditempelkan atau direkatkan. Pembuatan motif dengan pilinan tanah liat harus ditempelkan dengan baik supaya tidak rusak atau terlepas ketika dilakukan tahapan selanjutnya. Helai yang sudah selesai dibentuk dan diberi motif diangin-anginkan sampai kering sekitar kurang lebih 1 minggu. Pada proses pengeringan dilakukan di dalam ruangan. Kenapa sempe yang sudah jadi ini kita taruh atau jemur di dalam rumah dan dia tidak boleh kena sinar matahari secara langsung? Karena kita punya tanah liat ada sekitar 5 macam, 5 warna. Ada merah, ada coklat, ada hitam, ada kuning, dan ada putih kekuning-kuningan. Kelima macam tanah liat Senda ini dia mempunyai kelenturan masing-masing. Jadi ada yang bisa kita langsung jemur di matahari, ada yang tidak bisa. Jadi
Sepanjang pembuatan tempe ini selama ini kita simpan di dalam rumah. Jadi dia tidak boleh kena sinar matahari secara langsung. Helei yang sudah kering dilakukan pembakaran untuk mengeraskan tekstur tanah sehingga menjadi kuat dan tidak mudah pecah. Pembakaran helei dilakukan 15 menit sampai 30 menit menggunakan pelepah kelapa. Helei ditaruh di atas pelepah kelapa dengan susunan batu dan ditutup secara keseluruhan untuk mempercepat tingkat kematangan pembakaran. Proses pembakaran helei berhasil apabila helei tidak retak dan berwarna merah kehitam-hitaman. Wadah ini mempunyai nilai sejarah yang tinggi karena kita simpan sagu di hele, dia bisa awet sampai 6-7 bulan. Penyebaran nenek moyang kami dari arah matahari terbit sampai ada di Kampung Abar. Pertama mereka hidup dan ada di sana karena nenek moyang kami dulu tidak mempunyai anak perempuan untuk bayar harta mas kawin. Tempe ini merupakan satu-satunya aset untuk bayar harta mas kawin. Pembuatan tempe dalam jumlah banyak untuk dibagikan ke kampung-kampung dengan harta asli Sentani, batu manik-manik. Nah, setelah mereka transfer dalam jumlah banyak, hasil yang ia dapat itu untuk bayar harta mas kawin. Tempe ini dari motif-motif yang ada ini mengandung satu nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan. Kita orang tua, anak-anak duduk melingkar di satu tempe, itu tanda bahwa di sana ada hubungan kekeluargaan, nilai kebersamaan. Hal yang sangat mendasar adalah ungkapan kata makan bersama. Ramang helai banyu menunjukkan satu tingkat keakraban yang dalam. Pada saat kita mengajak orang lain makan, ada orang yang tidak sehati, lihat dia akan menolak. Jadi sarana untuk mengetahui orang bermasalah tidak. Itu juga melalui makan bersama itu. Di mana-mana orang selalu katakan menasihati orang supaya menjaga kehidupan kebersamaan itu seperti kita makan papeda bersama. Nilainya itu terletak pada papedanya. Orang merasa lebih bergairah, merasa dirinya sendiri, menemukan dirinya sendiri, identitasnya ketika makan di tempe. Dulu orang bilang kalau tidak di tempe, kita cepat lapar. Agak susah juga kita hubungkan narasi ini secara logika, tapi mereka bilang nanti kamu cepat lapar. Kalau makan dengan helai tadi, tempe tadi, katanya papedanya akan duduk baik. Duduk baik dalam arti kita bisa bertahan cukup lama. Dan kami harapkan, dan juga kami sudah menyampaikan kepada hotel-hotel bahwa kalau bisa produk-produk dari gerabah khusus tempe ini bisa digunakan untuk tempat sajian di hotel-hotel besar, sehingga ini menjadi bahan yang bukan hanya tradisional tapi bisa go internasional. Itu yang kami harapkan, sehingga dengan produk-produk tempe yang ada ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di Abar, dan juga tempe ini bisa go internasional
harapan kami ke depan tetap saja dalam upaya kerjasama dengan kementerian, dalam hal ini Balai Pelestarian Budaya, sama-sama mengangkat helai ini, sempe ini